Halo, Assalamualaikum. Video saya kali ini adalah video aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Saya Lilis Suryati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dan juga salah satu guru di SDN 166 Ciater, Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya mendiseminasikan pemahaman dan juga pengalaman saya tentang budaya positif terhadap kepala sekolah dan juga rekan-rekan di SDN 166 Ciater, Bandung. Penasaran? Yuk saksikan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang pertama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari Jumat berkah ini kita bisa berkumpul tiada lain akan mengadakan suatu kegiatan. Kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Suryati SPD. Sholawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, utama ibu kepala sekolah dan juga sahabat-sahabat guru hebat, hari ini kita akan simak apa yang akan disampaikan terkait dengan budaya positif ini dalam program guru penggerak angkatan 9. Untuk itu, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang akan kesempatan pagi hari ini, yang pertama ada sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dan yang kedua paparan terkait dengan aksi nyata apa yang sudah dilakukan dan apa budaya positif itu. Kita simak bersama yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Lilis Suryati SPD. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan di SDN 166 Ciater. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qawmi sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dede sudah membuka acara yang kita laksanakan hari ini. Juga selamat kepada Lilis yang mana hari ini akan mempresentasikan
meresmikan tentang aksi nyata di modul 1.4 yang mana di dalamnya tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya cintai, Bapak Ibu yang hebat, mari kita simak dari paparan Ibu Lilis sebagai CGP Angkatan 9. Kita mengambil kebermanfaatan nanti setelah akan melaksanakan paparan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan menjalankan aksi nyata di sini. Banyak sekali nanti Bapak Ibu menyimak atau mendapatkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan. Di antaranya budaya positif itu apa sih? Jadi dari mulai utamanya tiap guru kelas itu memiliki di kelasnya masing-masing tentunya ada salah satu atau ada permasalahan. Nah, di sini nanti Bu Nulis akan menjelaskan bagaimana di kelasnya ada yang bermasalah. Nah, nanti kita simak bersama-sama dari segi tata tertib sekolah atau permasalahan sekolah. Bagaimana solusi dari Bapak Ibu terlebih dahulu. Mungkin nanti ke depannya kebermanfaatan di sini setelah diuraikan atau dipaparkan oleh Bu Lilis, Bapak Ibu akan mengenal juga kalau nanti dalam di lapangan akan menemukan salah satu permasalahan diselesaikan dengan sebagai kita atau sebagai guru kelasnya dengan semampunya. Kalau nanti ke depannya Bapak Ibu tidak ada solusi dan tidak ada perbaikan, kita bisa berkomunikasi atau berdiskusi dengan Ibu Lilis. Di sini akan menerapkan anak-anak dari pembiasaan dari mulai mau sebelum masuk ke sekolah dan pembiasaan di kelasnya masing-masing. Contohnya budaya positif dari pakaian, dari disiplin, ya. Nah, itu diantaranya banyak lagi. Mungkin Ibu sudah terbiasa. Sekarang akan diperkuat. Adalah ini salah satu aksi nyata dari Ibu Lilis. Mudah-mudahan Ibu pribadi juga sebagai pendamping, ya, penanggung jawab Ibu Lilis mendapatkan ilmu, ya, dan Bapak Ibu juga sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk anak didik kita. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan sambutan sepatah dua patah kata terkait kegiatan aksi nyata ini. Baik, untuk mempersingkat waktu atau mengefektifkan waktu, kita simak paparan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yang ada di SDN 166 Ciater. Untuk itu dipersilakan. Terima kasih. Yang telah memfasilitasi saya, calon guru penggerak angkatan 8
hadir pada pagi hari ini, pada kesempatan ini menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya terima pada pendidikan guru penggerak Kota Bandung di Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendiseminasikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru sudah tahu apa itu budaya positif. Bukankah begitu? Boleh Bapak Ibu menyampaikan pendapat budaya positif itu apa ya? Biar kita satu frekuensi dan kita sama-sama paham gitu ya. Budaya positif itu apa? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ibu, Bapak? Boleh tanya. Mohon izin Bu Kais untuk sedikit mungkin memberikan apa tuh budaya positif ya. Kaitan dengan budaya positif adalah sesuatu yang memang harus dilakukan terutama oleh peserta didik dan juga oleh guru-guru kita. Terkait budaya positif itu bukan bukan aturan, tetapi suatu kesepakatan bersama. Itu saja kulinis pangitan sakadi kue heula pondok heula pondok nyoko atuh nuhun. Singkat lagi, budaya positif itu adalah perwujudan Bapak Ibu, perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih kebajikan universal? Makhluk apa itu gitu ya? Kebajikan universal itu adalah karakter yang kita tuju Bapak Ibu. Sebagai guru kita akan menujunya kemana? Ke nilai-nilai kebajikan ini. Seperti apa? Disiplin, tanggung jawab, gitu ya. Itu yang kita pelajari pada profil pelajar Pancasila tentunya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal tadi yang diterapkan oleh semua warga sekolah. Semua warga sekolah itu siapa? Ya gurunya, ya kepala sekolah, ya siswanya, atau bahkan penjaga sekolah. Jadi semua warga sekolah itu melakukan sebuah disiplin, baru nanti sekolah itu muncul budaya positifnya. Baik, Bapak dan Ibu, budaya positif itu akan terwujud jika terukur jika disiplin positif yang dilakukan oleh semua warga sekolah tadi sudah dilakukan. Jadi disiplin positif itu adalah indikator Bapak Ibu, indikator jika sekolah itu memiliki budaya positif. Salah satunya adalah disiplin positif ini. Nah, sekarang masalahnya disiplin positif berarti apa? Disiplin positif itu adalah perilaku. Kalau tadi budaya itu perwujudannya, kalau disiplin itu berarti perilakunya, tindakannya yang muncul karena ada rasa tanggung jawab dalam diri guru, diri siswa, diri kepala sekolah, atau diri penjaga sekolah, diri warga sekolah. Dalam dirinya sendiri untuk melakukan tindakan tanpa paksaan. Jadi seseorang dikatakan disiplin positif jika dia sudah melakukan tindakan tapi tanpa paksaan. Tindakan-tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Nah, sekarang jika kita tadi berkata tentang perilaku, menurut Diana Gosen di sini tokoh ya, KPU ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu manusia itu berperilaku pastinya.
Apa saja? Yang pertama, dia melakukan sebuah tindakan jika motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bisa jadi siswa kita itu melakukan sesuatu tapi karena takut ada hukuman dari ibu gurunya. Ini motivasi yang pertama. Motivasi ini berasal dari luar atau biasa dibilang internal. Salah ya, yang eksternal ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ingin dihargai. Oh, saya melakukan ini karena ingin dipuji oleh gurunya, gitu ya. Ingin dihargai oleh temannya. Ini motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya melakukan ini karena saya pengen melakukan hal-hal kebaikan, bukan karena yang satu tadi, yang kedua tadi, tetapi karena dia melakukannya atas dasar atau motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa itu memang baik. Nah, motivasi yang kita harus tumbuhkan sebagai guru kepada siswa itu adalah motivasi di nomor 3, bukan di nomor 1, di nomor 2 apalagi, tetapi di nomor 3. Nah, ini yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Bagaimana? Pertanyaannya, seberapa berpengaruh siswa membentuk budaya positif di sekolah kita? Pertanyaannya lagi, bagaimana cara kita sebagai guru menumbuhkan motivasi yang ketiga tadi? Nah, sebelum menjawab yang kedua, pertanyaan kedua, seberapa berpengaruhkah siswa membentuk budaya positif di sekolah? Saya ingin Bapak dan Ibu sedikit agak bergerak, gitu ya. Saya mempunyai sticky note di sini, dan saya juga sudah menempelkan dari nilai 1, 2, 3, 4, 5. Ibu berpendapat seberapa pengaruh siswa itu akan membentuk budaya positif di sekolah. Silakan ambil satu, silakan tempelkan di sini, Bapak Ibu. Kita ingin sama-sama satu frekuensi gitu ya di sekolah ini menerapkan tentang budaya positif. Silakan. Kalau misalkan, oh saya mempunyai pemikiran bahwa siswa itu pengaruhnya cuma satu untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Silakan tempelkan di garis yang ke-1 di kolom 1. Silakan, Mangga. Semuanya silakan. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ada yang memberikan nilai 1, berarti pengaruhnya kecil gitu ya. Siswa itu nggak punya pengaruh besar. Budaya positif itu bisa tercipta tanpa ada siswa, mungkin ya berpikiran begitu. Yang kedua tidak ada. Bapak Ibu guru banyak menempelkan di 3, artinya berarti budaya positif di sekolah itu dipengaruhi cukup banyak oleh siswa, gitu ya. Ada juga yang menilai poinnya 4 atau 5. Berarti 5 itu berpengaruh banget
siswa itu menciptakan budaya positif di sekolah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sepakati dari diagram ini, dari piktogram ini kita menyepakati bahwa siswa itu mempunyai sedikit banyak pengaruh, ya, menciptakan budaya positif di sekolah. Kita tanpa ada siswa tidak bisa menciptakan budaya positif. Mungkin sepakat bahwa siswa mempunyai nilai yang cukup banyak untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita sebagai pendidik menumbuhkan motivasi internal yang tadi, motivasi nomor 3 tadi, dalam diri siswa untuk memunculkan budaya positif. Kita akan coba jawab. Ini upaya yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Upaya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, membuat fondasi disiplin positif. Fondasinya seperti apa? Pertamanya itu yang membuat keyakinan kelas. Juga keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu seolah sepihak dari kita, dari guru, dari sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan semua, dari siswa, dari kita sebagai fasilitatornya. Nah, sebelum ke nomor 2, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu di sini. Bagaimana prosedur membuat keyakinan kelas? Peraturan kelas yang biasa kita buat, satu, di kelas tidak boleh makan. Ini kan sepihak dari kita ya. Kita mulai rubah Bapak Ibu. Mulai nanti kita perbaiki sedikit demi sedikit. Prosedur membuat keyakinan kelas itu yang pertama, kita curah pendapat. Kita dengarkan pendapat mereka. Apa yang membuat mereka tidak nyaman? Apa yang membuat mereka tidak suka? Kita dengarkan pendapat-pendapatnya. Itu yang akan dijadikan poin-poin di keyakinan kelas. Dan itu akan menjadi dasar kita memunculkan budaya positif di sekolah. Mempersilakan siswa untuk curah pendapat. Jadi kita hanya mendengar setia. Ibu, aku tidak suka si itu menyontek. Berarti tidak mau ada yang mencontek. Ibu, kalau ada ini, kalau ibu lagi ngedengerin, gitu. Kalau ibu lagi ngejelasin, si itu nggak ngedengerin. Gandeng, jadi aku tidak konsentrasi. Kita dengarkan keluhan-keluhan mereka. Kita jadikan poin-poin itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Langkah yang kedua, susun pendapat-pendapat mereka, lalu rubah menjadi kalimat positif. Seperti apa? Misalkan, jangan ribut saat guru menjelaskan. Rubah Bu, itu kalimat negatif. Jangan. Kita rubah menjadi kalimat positif, memperhatikan guru ketika menjelaskan. Jadi kita rubah kalimat-kalimat negatifnya menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kita susun 1, 2, 3 dari pendapat-pendapat mereka. Setelah itu, setelah merubah menjadi kalimat positif, lalu kita tinjau ulang. Kita tinjau, ini sudah sesuai, ini sudah memang kondisinya diperlukan. Kita lalu tanda tangani kalau perlu Bapak Ibu. Bahwa ini adalah sebuah kesepakatan, sebuah keyakinan. Oh Bu ini sudah melakukan itu ya. Wah, tepuk tangan buat Bu Eni, luar biasa.
Iya, stempel. Boleh tanda tangan Bunda kelas 1 mah belum bisa ucap jempol gitu ya. Pokoknya mau buat mereka bahwa yakin bahwa itu adalah kesepakatan semua begitu ya. Dan kita lekatkan pada kelas kita. Kenapa? Karena anak-anak kadang-kadang lupa gitu ya, apa keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak nanti melakukan sesuatu, kita udah punya keyakinan kelas kan, kita tinggal ingatkan. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas jatuhnya adalah sanksi, gitu ya, hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas memunculkan motivasi internal tadi. Jadi pertama tadi ya, membuat keyakinan kelas. Terus yang kedua, lakukan restitusi. Restitusi itu apa? Mungkin Bapak Ibu juga ada belum familiar ya dengan istilah restitusi. Sama pada awal saya belajar mendapatkan modul restitusi di dalam pendidikan guru penggerak, saya juga bingung, namun ada restitusi apa ini restitusi? Nah, saya ingin membagikan restitusi itu adalah suatu kondisi yang kita ciptakan untuk membuat anak kembali kepada keyakinannya, kepada motivasinya. Langkah-langkahnya begini. Maaf. Iya, restitusi itu adalah memperbaiki proses menciptakan kondisi. Ini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tetapi dengan kesadaran mereka, gitu ya, bukan karena hukuman, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Jadi kalau kita selama ini kamu mengerjakan PR 2, itu kita bukan sedang melakukan restitusi, tetapi itu kita sedang menghukum, memberikan hukuman. Yang hal-hal seperti itu kita ganti, kita kembali ke restitusi. Kita ganti dengan restitusi karena kita harus mengembalikan mereka kepada kelompok mereka. Karena setelah mereka kita keluarkan, mungkin mereka bisa jadi down, gitu ya. Nah, agar ini tidak down, siswa ini, makanya kita harus kembalikan mereka kepada kelompoknya. Tetapi kita bangkitkan lagi, kita sadarkan bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Nah, caranya bagaimana itu langkah restitusi? Yang ke-1, menstabilkan identitas. Seperti apa? Menstabilkan identitas itu adalah setiap orang dengan kata-kata gitu ya, dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya anak, ya nak. Atau kamu bukan satu-satunya loh yang melakukan kesalahan ini. Ibu juga mungkin pernah melakukan kesalahan. Nah, ini menstabilkan identitas. Nanti saya akan coba bagikan bagaimana saya berpraktek di sekolah ini melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validkan dulu, kita sadarkan dulu. Tetapi bukan dari kita. Kesalahan apa yang pernah kamu lakukan? Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan, kembali ke keyakinan kelas tadi. Saya ingin menampilkan ini video.
mengerjakan atau menerapkan langkah-langkah restitusi. Kiran, tadi pagi Ibu mendapatkan laporan dari teman-teman Kina. Katanya Kina mengerjakan PR-nya di sekolah. Apakah itu betul? Kenapa Kina? Pasti Kina punya alasan ya. Bisa Kina sampaikan ke Ibu alasannya kenapa Kina mengerjakan PR di sekolah? Kemarin malam aku sama teman sampai ketiduran. Jadi nggak ngerjain PR. Kelupaan. Aduh, sayang sekali ya. Kina, Ibu mau tanya. Kina tahu nggak kalau di luar sana itu ada orang yang sukses dan juga ada orang yang sebaliknya? Tahu. Kalau menjadi orang yang Yang sukses. sukses. Untuk menjadi orang yang sukses seperti yang kamu inginkan itu, menurut kamu nih, kamu harus harus sikap seperti apa? Disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itu Kina tahu kalau Kina mengerjakan PR di sekolah itu sudah menunjukkan Kina menuju ke arah sukses nggak? Enggak ya. Sudah menjadi itu. Nah, sekarang bagaimana dong sikap Kina? Kalau Kina sudah tahu bahwa itu yang Kina lakukan salah atau benar? Salah. Bagaimana Kina akan memperbaiki kesalahan Kina? Mengerjakan PR di rumah dan di situ. Oh, bagus Kina. Oke, mulai besok Ibu tidak mau mendengar lagi ada laporan-laporan kalau Kina mengerjakan PR di sekolah ya. Sudah Kina lebih disiplin lagi ya. Oke, itu tadi itu salah satu contoh yang di kelas. Ketika yang di sekolahnya 2 minggu ke belakang ada siswa banyak Bapak Ibu ya, ada sekitar 7 sampai 8 siswa. Dia tidak membawa alat anak. Saya coba kumpulkan di dalam kelas ini. Saya tanya, kenapa? Saya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Saya stabilkan identitasnya dengan cara yang kamu paham nggak kenapa kamu dipanggil ke kelas ini? Dan mereka menjawab, iya Ibu, saya tidak membawa makanan. Ketika saya bertanya, kenapa kamu dipanggil ke kelas ini? Apakah kamu tahu? Nah, itu sebetulnya pertanyaan yang sedang menstabilkan identitas. Lalu setelah itu kita yakinkan ke mereka yang mengucapkan apa yang mereka lakukan itu ternyata salah. Kita berikan keyakinan kepada mereka mana yang baiknya, mana yang benarnya. Terus solusinya datangnya dari siapa? Harus dari mereka, bukan dari kita. Kita hanya tinggal kasih pertanyaan-pertanyaan saja. Lalu agar nanti bisa menjadi anak yang soleha, nah seperti itu. Kita harus gimana? Ikut latihan sholat duha, Bu. Nah itu
salah satu menanyakan keyakinan. Nah, di minggu ini padahal sudah berselang 1 minggu ya. Anak-anak yang 2 minggu kemarin ini dipanggil ke sini tidak ada. Yang tadi anak-anak baru lagi. Dan saya coba terapkan lagi restitusi. Kita akan lihat. Anak-anak tahu kenapa ibu panggil kalian pagi ini di sini? Tahu. Oke, kenapa ya? Coba ibu tanya dulu ke kamu. Kenapa? Tidak membawa makanan. Kalau kamu? Tidak membawa makanan. Kalau kamu kenapa? Tidak membawa makanan. Oke, betul. Nah, kalian tidak membawa mukena pagi ini. Terus, tapi ibu yakin kalian pasti punya alasan. Kenapa kalian tidak membawa mukena? Punya alasan kan ya? Kasih tahu dong ke ibu alasan kamu apa tidak bawa mukena. Lupa. Lupa. Kalau alasan Liga? Ketinggalan. Ketinggalan. Kalau alasan kamu? Lupa. Lupa juga. Oke. Nah, anak-anak, lupa itu adalah hal yang biasa, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita manusia ya. Kalau manusia itu pada lupa, itu aja. Nah, anak-anak, kita kan sebetulnya sudah sepakat ya. Kita sudah sepakat dan kita sama-sama tahu kalau hari Jumat itu kita selalu melakukan kebiasaan, ya kan? Kebiasaan apa yang selalu kita lakukan di hari Jumat? Sholat. Nah, kalau sholat berarti membutuhkan apa? Membutuhkan alat sholat, betul. Nah, anak-anak ya, kenapa sih sekolah kita itu melaksanakan kebiasaan sholat duha biar kalian menjadi bagaimana? Soleha dan soleh. Kalau kamu? Soleha juga. Betul. Nah, kalian mau menjadi anak-anak soleh dan soleha? Mau. Baik. Jadi gimana caranya ya agar minggu depan kalian nggak lupa lagi membawa alat mukena, alat sholat? Disiapkan dari malam. Oke, kalau kamu? Disiapkan dari malam. Kamu? Disiapkan dari malam. Oke, disiapkan dari malam. Terus kalau masih lupa, misalkan kita siapkannya di atas meja nih. Besoknya lupa lagi. Biar tidak kejadian seperti itu. Jadi sudah disiapkan gimana? Disimpan di tas. Oke, kalau menurut kamu? Disimpan. Iya, menurut kamu? Simpan. Iya, betul. Jadi sudah disiapkan, dimasukkan ke dalam tas. Oke anak-anak, kita sudah sepakat ya. Minggu depan tidak ada lagi yang lupa. Sepakat? Sepakat. Oke, jadi kalian bisa melakukan atau mengikuti pembiasaan pagi sholat duha di SDN 1 ya. Sampai ketemu hari Jumat lagi ya. Sepakat untuk tidak lupa ya. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum, nama saya Ligar Kanaya Mustikani. Nama saya Khaira Indiani Putri. Nama saya Fika Mauli. Kami dari kelas 5. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Lilis dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, yaitu tidak membawa alat sholat pada pembiasaan Jumat rohani. Saya pun merasa sangat senang. Terima kasih Bu Lilis. 2 minggu ke belakang ada siswa banyak Bapak Ibu ya, ada sekitar 7-8 siswa. Dia tidak membawa alat mukena. Saya coba kumpulkan di dalam kelas ini. Saya tanya, kenapa? Saya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Saya stabilkan identitasnya dengan cara yang kamu paham nggak kenapa kamu dipanggil ke kelas ini? Dan mereka menjawab
Iya Ibu, saya tidak membawa makanan. Ketika saya bertanya, kenapa kamu dipanggil ke kelas ini? Apakah kamu tahu? Nah itu sebetulnya pertanyaan yang sedang menstabilkan identitas. Lalu setelah itu kita yakinkan ke mereka yang mengucapkan apa yang mereka lakukan itu ternyata salah. Kita berikan keyakinan kepada mereka mana yang baiknya, mana yang benarnya. Terus solusinya datangnya dari siapa? Harus dari mereka, bukan dari kita. Kita hanya tinggal kasih pertanyaan-pertanyaan saja. Lalu agar nanti bisa menjadi anak yang solehah, nah seperti itu. Kita harus gimana? Ikut latihan sholat duha, Bu. Nah itu salah satu menanyakan keyakinan. Nah di minggu ini, padahal sudah berselang 1 minggu ya, anak-anak yang 2 minggu kemarin ini dipanggil ke sini tidak ada. Yang tadi anak-anak baru lagi. Dan saya coba terapkan lagi restitusi. Kita akan lihat. Kenapa? Karena motivasi diri kita sebagai manajer. Memangnya ada posisi apa aja? Nah, saya baru tahu Bapak Ibu ya, di pendidikan guru penggerak ini ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Hukum nah, saya juga introspeksi diri. Jadi mari kita sama-sama introspeksi diri. Saya juga pas tahu ini, saya berada di posisi mana? Ternyata 5 posisi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau gitu saat melakukan kesalahan, ada juga sebagai manajer. Kalau kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai penghukum, hasilnya apa? Kemungkinan murid itu akan marah, dendam sama kita. Karena kita tidak memunculkan motivasinya dari dalam diri. Hukuman ya, kamu terlambat besar 30 kali, itu mungkin gitu untuk tipe anak yang seperti apa, dia akan jadi dendam sama kita. Kita akan diingat sampai nanti pada masa dia sudah berjaya. Abimah ingat guru ter SD Abimah hukum Abi 10 kali push up. Padahal Abi tetap gila-gilu dari rumah. Nah, jadi apakah kita mau berada di posisi penghukum ini? Terus ada lagi posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Hasilnya apa? Murid itu akan merasa bersalah dan merasa menjadi orang yang gagal dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, posisinya ada di mana? Saya merasa betul-betul sangat bersyukur ketika saya mendapatkan ilmu ini. Saya mencoba berubah gitu ya, dari posisi apa menuju ke posisi mana. Lalu ada posisi kita sebagai guru, sebagai teman. Ini yang harus kita cermati. Seolah-olah kita baik gitu ya, menjadi teman gitu. Padahal nanti akan berdampak apa? Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya, murid itu kan merasa senang. Kita merasa senang gitu ya, kita akrab dengan murid gitu. Ternyata kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman itu memberi dampak negatif yang efeknya lama. Itu dia akan tergantung pada guru. Apa-apa kalau dia orang kesalahan nggak apa-apa, aku mau ke ibu ini, jadi yang baik.
Nah, seperti itu. Tidak ada lagi nanti budaya positif yang muncul. Kurangnya motivasi di dalam dirinya. Lalu sebagai pemantau ini murid itu memahami konsekuensi atau hukuman yang akan diterima yang harus dijalankan karena telah melanggar. Ini pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan ya? Iya. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Iya Pak. Kalau saya tidak mengerjakan PR, kalau saya ribut di dalam kelas, berarti istirahat saya ditunda dulu Pak. Saya harus menulis pelajaran yang tadi tertinggal. Iya, kerjakan. Hanya sebagai itu aja. Tidak ada motivasi yang tumbuh di dalam dirinya. Paling nanti anak-anaknya jadinya seperti ini. Biarlah, paling nanti istirahat aku terambil, aku ngisi anak. Nah, seperti itu. Lalu ada posisi yang sangat baik, yaitu posisi manajer. Hasilnya apa? Muridnya sudah mengetahui adanya suatu masalah. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Posisi mana yang paling baik untuk kita sebagai guru yang wajib menuntun siswa? Posisinya ada di posisi manajer. Mari kita sama-sama introspeksi Bapak Ibu guru ya. Apakah kita sekarang berada di posisi penghukum? Mau seperti apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita? Disiplin positif seperti apa yang ingin kita tumbuhkan di dalam diri mereka? Atau kita pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Atau kita ingin menuju ke manajer? Kalau saya pribadi inginnya ke manajer. Saya tidak jadi teman, akan meracuni sedikit demi sedikit. Saya tidak jadi pemantau, apalagi penghukum. Kembali ke sini. Jadi, bagaimana kita sebagai pendidik menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa? 3 tadi ya Bapak Ibu. Kita harus buat fondasi disiplin positif. Yang kedua, lakukan restitusinya. Yang ketiga, posisikan diri kita sebagai manajer, bukan penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman ataupun pemantau. Nah, begitu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, diseminasi saya tentang budaya positif pada pagi hari ini. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Budaya positif ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, supaya mereka itu dapat berbuat baik, tapi tanpa ada pengaruh dari eksternal. Akhirnya saya sadar, barangkali Ibu bisa menjelaskan, membuat trik and track terkait dengan yang tadi apa sampaikan. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nanti di teman-teman. Satu saja dulu pertanyaan secara pribadi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Dede. Bagaimana cara kita menumbuhkan budaya positif atau menumbuhkan motivasi, tetapi tanpa terpengaruhi dengan motivasi eksternal, begitu ya? Baik. Untuk menghindari ketidaknyamanan,
anak itu akan muncul motivasinya bahwa kalau saya melakukan hal yang kurang baik, kita sebagai guru kembalikan lagi, kita sudah melakukan keyakinan apa yang kamu harapkan di masa depan jika kamu melakukan kesalahan ini, melakukan perbuatan ini. Nah, kita kembalikan semuanya, kita kembalikan kepada siswa. Kita itu bukan penjawab yang serba benar, tapi setiap anak sebetulnya di dalam dirinya itu, ketika dia melakukan kesalahan, nanti di sini dia tahu bahwa itu salah. Nah, tugas kita itu membangunkan yang tadi, rasa tahu yang sedikit yang tertutup tadi, agar dia menyadari. Terus harus bagaimana? Jadi nanti faktor-faktor yang eksternal tadi itu tidak akan mempengaruhi karena dia sudah yakin di dalam dirinya ada nilai-nilai yang dia tuju, begitu. Nilai-nilai kebajikan tadi itu menurut dosen seperti itu ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita introspeksi gitu ya pada diri kita. Posisi mana sih kita sekarang berada? Bapak Ibu silakan tuliskan di sini dan tolong mengulang lagi. Ingin tahu posisinya ada di mana ya Bapak Ibu? Agak pulpen. Kita sudah memposisikan kita di posisi mana? Jadikan guru penggerak. Nah, coba sekarang posisinya Bapak Ibu itu sudah ada di mana? Di pemangku, di pembuat rasa bersalah, atau teman, atau sebagai pemantau, atau saya mau udah di manajer, boleh nggak dapat pendidikan guru penggerak juga udah agak halu. Misal anak itu dikasih sebuah soal, anak sudah mengerjakan soal, terus dia mengumpulkannya ke depan. Dari situ saya kasih tanda bahwa ini dilingkari. Mereka bertanya lagi, Bu, salahnya di mana? Silakan cari tahu lagi sendiri kesalahan kamu ada di mana. Apakah menurut Ibu hal seperti itu merupakan sudah menjadi posisi pegawai sebagai manajer atau bukan? Terima kasih. Teman-teman, kita harus bedakan posisi kontrol ini bukan di dalam pembelajaran, karena itu kalau di pembelajaran itu adalah trik atau metode kita. Jadi bukan di sini, gitu ya. Tidak bisa kita menempatkan bahwa perlakuan yang tadi yang kita lakukan tadi ke siswa, oh itu kamu sudah aku menjadi manajer, bukan. Jadi kita harus batasi mana yang di dalam pembelajaran, gitu ya, mana yang dia di luar, seperti itu. Sebagai teman, sebagai pemantau, atau sudah di level manager, boleh di bawah ya. Boleh Bu, tanpa aja nggak apa-apa. Iya boleh, apa-apa.
Oke, saya coba lihat ada yang teman, posisi teman. Ada juga yang saya pemantau. Ada yang teman dan juga pemantau. Ada dua. Ada malah yang mengambil posisinya tiga. Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sama-sama sadari, kita sama-sama pahami. Yuk kita menuju arah atau ambil posisinya kita sebagai manajer. Saya dulu sebagai penghukum yang kadang-kadang kita betul ya, mungkin Dutari sebagai teman yang memposisikan dirinya. Nah, ini kasihan kan, nanti dia tidak mandiri. Kita coba posisikan kita sebagai manajer. Kalau sebagai teman itu nanti biasanya sedikit-sedikit ini kebutarin dulu ya. Ada apa-apa ke ibu guru dulu. Bahkan dia menghadapi masalah apapun ke ibu guru dulu. Sementara kita merujuk kepada nilai-nilai kebajikan yang salah satunya adalah mandiri. Bagaimana kita bisa memandirikan siswa kita jika kita memposisikan diri kitanya kurang tepat. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua pada kesempatan kali ini, yuk kita berubah bersama-sama. Kita ciptakan budaya positif sekolah yang luar biasa melalui tahapan-tahapan tadi, gitu ya, tahapan-tahapan yang tadi. Yang ke-1 adalah buat dulu keyakinan kelasnya. Yang kedua, lakukan restitusi ketika kita menghadapi permasalahan anak yang melanggar peraturan. Yang ketiga, posisikan diri kita sebagai manajer. Mungkin begitu aja Bapak Ibu Guru, terima kasih pada kesempatan kali ini. Teman-teman sudah hadir dan sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua dan buat sekolah ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tepuk buat Ibu calon guru penggerak Ibu Lilis. Dan juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang dari awal sampai akhir mendampingi, menyimak apa yang disampaikan oleh guru yang terbaiknya yang pada saat. Oh baik, nanti ini ada permintaan dari Ibu KS, PPT-nya mohon di-share tulisnya untuk dipelajari oleh teman-teman. Sekali lagi saya sedikit mungkin merefleksi apa yang disampaikan oleh Bu Lilis. Luar biasa sekali apa yang disampaikan terkait dengan aksi nyata budaya positif di modul 1.4 ini ya, sudah disampaikan dengan gamblang ya, tinggal kita bagaimana mengeksekusinya di lapangan sehingga ya minimalnya aku di posisi keempat begitu ya, bagus-bagusnya lah masuk di posisi kelima sebagai manajer gitu ya, dan jauhkanlah dari posisi 1, 2, 3 apalagi posisi 1 sebagai penghukum, karena anak itu akan teringat sampai kapanpun ya. Jadi setelah apa yang disampaikan, marilah kita kembali ke jalan yang benar. Itu saja yang dapat sampaikan terkait refleksi yang
disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyimak, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada kebermaknaan, ada kebermanfaatan buat kita semua untuk memberikan layanan yang terbaik, untuk kita menuntun peserta didik kita supaya lebih baik. Tidak cukup pintar, cerdas saja tidak cukup, tapi harus diikuti dengan karakter positif. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya.